Oke, mari kita berdoa dulu ya. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, baik yang onsite maupun yang online. Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu, bicara kepada setiap kami, urapi kami, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, supaya kebenaran firman Tuhan bisa disampaikan dengan sepenuhnya, sehingga isi hati Tuhan bisa dicurahkan atas kami semua, dan berikan pada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, tanah yang subur, sehingga benih yang disampaikan ini bisa bertumbuh maksimal 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan, penyampaian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa Roh Kudus yang menyertainya. Dalam satu nama yang penuh kuasa, yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ini sudah hari ke-19 tahun baru ya. Bagaimana kabarnya? Ada yang malah makin terdesak, makin terpuruk gitu. Ada? Ada nggak? Oh nggak ada ya? Aman nggak semua ya? Puji Tuhan ya. Nggak ada yang makin parah gitu ya kondisinya. Padahal kondisi dunia makin parah, betul nggak? Perang di mana-mana, Bapak. Tuh, makin banyak titik perangnya. Dan kondisi ekonomi juga, ya tahulah sendiri ya. Di ruko di mana saya ada toko, sejak saya buka ruko udah puluhan yang tutup. Bukan hanya yang besar, yang bukan hanya yang kecil, yang besar, yang bukan hanya yang besar, yang kecil juga iya. Benar, tukang bubur depan depan toko saya tutup. Enggak ada kuat. Tukang serabi tutup. Harley Davidson aja tutup. Nggak kuat. Ya, ada rumah makan yang cukup terkenal tutup. Ya, jadi saya bukan nakut-nakutin, tapi ini kondisi yang ada. Masih kuat? Dengan kondisi ini masih kuat nggak? Haleluya. Jangan menyerah ya. Tapi firman Tuhan katakan kondisi akhir zaman memang makin sulit. Di 1 Timotius ya. Siap-siap, bukan makin bagus. Jadi siap-siap yang lebih buruk. Apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman untuk bisa akhirnya menghadapi situasi ini. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini judulnya adalah 3 musuh orang Kristen. Apa tuh 3 musuh orang Kristen ya? Kita akan belajar bersama-sama. Kita buka dulu satu ayat firman Tuhan. Lukas 8 ayat 14. Bisa satu orang bacakan? Bisa pakai ini nih. Siapa yang mau baca? Oke, dulu. Silakan tuh di layar udah ada. Yang jatuh 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya. Jadi dari Lukas 8 ayat 14 ini ada 3 musuh yang disampaikan di sini. Yang pertama kekhawatiran, yang kedua kekayaan, yang ketiga kenikmatan hidup. Itu musuh. Kalau teman-teman tidak bisa mengalahkan musuh ini, kau akan terpuruk. Memang dunia makin terpuruk 2026. Tapi kalau engkau tidak bisa mengalahkan ini, kau akan lebih terpuruk lagi. Kau harus bisa mengalahkan ini. Supaya engkau bisa menang. Bahkan dalam situasi yang terburuk sekalipun, engkau tetap menang. Amin. Itu yang harus terjadi. Nggak ada amin ya. Iya. Nah, saya akan coba, ini kita akan banyak mengulik firman Tuhan ini ya. Dari berbagai versi. Karena ada banyak kebenaran Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan lewat firman Tuhan ini.
Pertama kita buka dulu versi yang New Life Version. NLV ya. Yang New Life Version. Bisa ditayangkan. Nah, bukan satu lagi. New Life Version. NLV. Mungkin yang ketiga atau keempat, terserah. Tunggu ya, sabar. Nah, ini ya. Saya bacakan ya, bahasa Inggrisnya ya. Those which fell among thorns hear the word but go their own way. The cares of this life let the thorn grow. A love for money let the thorn grow also. And the fun of this life let the thorn grow. Their grain never become full grown. Terjemahan bahasa Indonesia kurang lebih gini. Benih yang jatuh di antara duri itu artinya mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dilakukan dengan cara mereka sendiri. Ya, tadi tuh ada yang ditebelin, but go their own way. Sakadaikna gitu ya. Itulah kira-kira istilahnya, yang bahasa Pransisnya ya. Kekhawatiran hidup ini membuat duri itu tumbuh. Cinta akan uang membuat duri itu juga tumbuh. Dan kesenangan dunia ini membuat duri itu tumbuh. Benih mereka menjadi tidak bisa tumbuh sepenuhnya. Itu kira-kira terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Jadi artinya apa? Dari kebenaran firman Tuhan di sini dikatakan, duri itu bukan tumbuh dengan sendirinya. Ada pemicunya. Pemicunya apa? Kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Itu yang menjadi pemicu duri itu makin tumbuh besar. Akan menusuk kita. Makin kita sakit. Karena kita tidak mengasasi yang tiga musuh ini. Seperti itu. Dan akibatnya dikatakan bahwa membuat engkau tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Kalau istilah bikin kue itu bantat. Kalau kue bantat diapain? Bisa dibuang kalau nggak kepake. Bisa juga dijual sih, tapi dijual dengan harga yang murah tuh. Karena bantat, gagal, kue gagal, produk gagal. Seperti itu. Ya. Dan dikatakan karena itu duri itu semakin besar, maka duri itu akan membawa engkau kepada kemusnahan. Seperti yang dialami oleh Sodom dan Gomora. Ada firman-Nya ya. Di Ibrani 6 ayat 8, bisa tolong. Ibrani 6 ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Artinya apa itu? Pembakaran. Neraka, Bapak Ibu. Bapak-bapak. Teman-teman. Neraka akhirnya. Jadi itu akan membawa kita kepada kemusnahan. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Lalu tadi dikatakan, bisa kembali ke tadi ya, yang versi NLV. Di situ dikatakan, but go their own way. Jalan semaunya. Kumaha kurang lah, kumaha aing sebenarnya, gitu ya, seperti itu ya. Contoh tokoh yang jalan semaunya ini adalah Saul. Raja Saul. Saya cerita dikit ya. Dia itu kan mendapat perintah dari Tuhan untuk memusnahkan bangsa Amalek, ya, dalam di kitab raja-raja ya. Tapi Saul itu menanggapi perintah itu sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Saul berpikir bahwa dengan melakukan perintah Tuhan 75% saja itu cukup. Atau mungkin 90% aja cukup, akan 99% aja cukup menurut Saul.
dengan melaksanakan 75%, 90% atau 99% dianggapnya itu sudah mentaati kebenaran firman Tuhan. Itu menurut Saul. Karena menurut sakarek dewek dia gitu ya. Pikirannya. Jadi Saul menyamakan ketaatan kepada firman Tuhan itu dengan ujian kelulusan di sekolah. Betul kan? Kalau nilai mata kuliah, mata pelajaran kita nyampe 60 ke atas lulus kan? Betul nggak? Nggak merah. Benar nggak? Jadi Saul menyamakan dengan itu, maka nggak usah 100%. Cukup 60% dan sebagainya. Makanya pada saat Saul bertemu dengan Nabi Samuel, dengan PD-nya dia katakan, saya sudah melaksanakan perintah Tuhan. Saya sudah taat kepada Tuhan. Itu di 1 Samuel 15 ayat 13. Dibaca sendiri. Mungkin di antara kita punya pemahaman yang sama dengan Saul. Hati-hati teman-teman. Ya. Karena pemahaman Saul ini akan membawa engkau untuk dikuasai oleh si jahat. Ngeri. Ngeri banget. Saul yang tadinya dikuasai oleh kuasa daripada Tuhan, itu di 1 Samuel 10 ayat 6 dikatakan di situ, dia dikuasai oleh Roh Tuhan karena dia dipilih jadi raja. Tiba-tiba akhirnya dikuasai oleh roh jahat. Hanya karena apa? Menyepelekan firman Tuhan. Ya. Hanya karena dia tidak taat untuk melakukan 1% daripada perintah Tuhan. Dan akibatnya tragis sekali. Saul akhirnya mati bunuh diri. Ya, itu di 1 Samuel 31 ayat 4. Baca sendiri. Mengerikan sekali. Hanya karena tidak taat pada satu bagian kecil daripada firman Tuhan, kita akhirnya binasa dengan cara yang mengenaskan. Ya. Oleh sebab itu jangan pernah teman-teman untuk menyepelekan firman Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa sedikit main-main dengan Tuhan nggak apa-apa. Nggak usah sok suci lah. Ya. Hidup tuh jangan melayang-layang gitu ya. Hidup harus tapak gitu, tapak dengan bumi gitu ya. Seperti itu. Jadi main-main dengan dunia mah nggak apa-apa, dikit-dikit mah. Nipu-nipu dikit mah nggak apa-apa. Gitu yang akan membawa engkau mengalami seperti yang Saul alami. Kalau engkau masih begitu. Ini saya tadi sudah sampaikan, dunia makin jelek. Ini kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat kok. Benar kan? Lihat aja. Udah sangat dekat. Masih mau main-main? Enggak, silahkan. Engkau akan mengalami seperti yang Saul alami. Ya. Kita katakan sesekali berbuat dosa mah nggak apa-apa. Kan kita manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, baik. Itu suara si jahat untuk membuat engkau tidak bisa hidup kudus, hidup sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Bahkan kita kadang-kadang membuli orang-orang yang kelihatannya hidupnya kayak malaikat gitu ya. Kita mempermainkan mereka, mengejek mereka dan sebagainya. Hati-hati teman-teman. Karena cara hidup seperti ini akan membawa kita kepada kebinasaan seperti yang dialami Saul. Nah, ada satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang hal ini. 1 Timotius 6 ayat 14. Bisa buka ya di layar. 1 Timotius 6 ayat 14. Bisa satu orang bacakan ya dengan keras. Mungkin Pak Tibul. 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Ini ya firman Tuhan, saya nggak tahu teman-teman pernah mendengarkan, ketemu nggak ayat ini. Saya waktu ketemu ayat ini, luar biasa ini. Saya udah berulang kali baca firman Tuhan, rasanya belum pernah ketemu ayat ini. Tapi waktu ayat ini, kita harus perintah Tuhan itu harus dituruti, ditaati, tidak bercacat, tidak bercela 100%. Gitu.
Ya, nggak bisa main-main. Ya, ini suara dari surga. Ini yang kebenarannya sejati. Ya, kalau engkau setengah hati pada Tuhan, apakah engkau akan dapat 50% dari Tuhan? No, nihil teman-teman. Zong. Bahkan pada saat ketaatanmu sampai 99% pun engkau tidak akan dapatkan Tuhan itu 99%. Tetap zong. Karena Tuhan inginkan engkau taat 100%. Firman Tuhan katakan. Sepenuhnya. Ya. Baru engkau akan mendapatkan Tuhan 100%. Bahkan itu tadi kalau teman-teman lihat tuh tadi yang di Lukas itu di bagian tentang apa itu kan tentang bicara tentang benih kan. Pada saat kita taat pada benar firman Tuhan, kita akan mendapatkan pelipat gandaan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Pada saat engkau taat 100%, engkau akan dilipat gandakan bisa sampai 100 kali lipat. 10.000% engkau akan dapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Engkau akan dibawa pada situasi yang engkau tidak akan bisa bayangkan. Kok bisa begini ya? Tuhan bisa pakai luar biasa. Kalau teman-teman biasa dengar Debbie Basir, itu orang yang tadinya, karena jasa dia habis, dibakar sama bapaknya karena dia bertobat. Dia keluar dari rumahnya tanpa apa-apa. Tapi Tuhan pakai sekarang luar biasa, dibundang gimana. Yang tidak dibayangkan oleh Ibu Debbie Basir. Tapi karena ketaatan dia dibawa kepada situasi yang 100 kali lipat. Mau? Mau nggak? Hadapi itu. Kalau mau, taati ini firman Tuhan ini. Lakukan jangan setengah-setengah. Bukan, jangan berpikir lagi, kalau gitu harus jadi hamba Tuhan ya. Enggak. Kita jadi taat melakukan firman Tuhan ini bisa dimanapun engkau berada. Engkau jadi hamba Tuhan, boleh, iya pasti. Engkau jadi pengusaha, iya. Engkau jadi karyawan, iya. Do the best. Dimanapun kau berada. Di keluarga apalagi. Ya. Jadi, imanin kebenaran firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 14. Kita lanjut. Ada satu bagian firman Tuhan yang berbicara yang sama. Itu ada di Markus 4 ayat 19. Kita buka Markus 4 ayat 19. Saya bacakan ya. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang saya akan tekankan di situ adalah keinginan-keinginan akan hal yang lain. Hati-hati dengan ini teman-teman. Keinginan dengan hal-hal yang lain itu hati-hati. Kita coba bacakan kebenaran firman Tuhan ini di terjemahan New Life Translation NLT ya, yang Markus 4 ayat 19. Di sini dikatakan, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life, the lure of wealth, and the desire for other things, so no fruit is produced. Terjemahan bahasa Indonesia kira-kira lebih seperti ini. Tapi semua pesan itu dengan cepat terdesak oleh kekhawatiran hidup ini, terpikat oleh kekayaan dan keinginan akan hal-hal yang lain sehingga tidak ada buah yang dihasilkan. Jadi hati-hati dengan keinginan-keinginan yang lain itu tuh, teman-teman. Kalau di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan keinginan hal yang lain itu disebutkan contohnya, yaitu keinginan untuk mencapai sukses. Terpikat akan hal-hal yang menarik, yang bagus. Ya, kalau khususnya kaum perempuan ya, kalau ke mall tuh ada yang bagus, waduh. Matanya berbinar-binar gitu. Hati-hati dengan itu ya. Ada salah satu khotbah dari pendeta Erastus Cabdono. Dia katakan begini. Tahun 70-an, tahun 80-an, jadi pada saat itu masa masih Billy Graham dan sebagainya. Banyak KKR yang menantang orang-orang untuk bertobat. Datang pada Tuhan, maju ke depan ke mimbar, didoakan dan sebagainya. Dan benar-benar lewat itu banyak yang berubah, banyak yang bertobat. Tahun 70-an, tahun 80-an.
Kenapa? Terus tapi sekarang yang terjadi mungkin polanya masih sama. Undang maju ke depan bertobat. Tapi setelah keluar dari gereja, pulang dari gereja, nggak berubah. Nggak bertobat. Yang buat dosa tetap aja dosa. Yang nipu tetap aja nipu. Yang selingkuh tetap aja selingkuh. Yang main perempuan tetap aja main perempuan. Meskipun udah didoakan. Kenapa? Kata Pak Erastus dia bilang, karena godaan dan gangguan yang dialami orang zaman-zaman sekarang lebih banyak. Lebih mematikan, lebih ganas, lebih masif daripada tahun 80-an atau 70-an. Dan ini teman-teman, ini salah satu nih penggoda. Ini salah satu yang bahaya kalau teman-teman tidak bisa menggunakan ini dengan benar. Dimanapun kau berada, kalau engkau tidak menggunakan ini dengan benar, engkau terjerat. Ini bisa jadi idol. Jadi berhala buat engkau. Kalau engkau tidak lakukan dengan tepat. Karena semuanya ada di situ. Engkau mau selingkuh, bisa yang yang tidak bisa terjadi pada tahun 70-80, nggak ada kan gitu. Itu yang menyebabkan mereka bertobat nggak sungguh-sungguh. Jatuh lagi. Jadi pada saat tadi di poin yang pertama, di Lukas itu dikatakan bahwa pertumbuhan itu tidak sempurna, bantat, betul? Tapi ke dalam Markus 4 ayat 19 ini dikatakan tidak berbuah sama sekali. Artinya apa? Mandul, teman-teman. Bantat masih mending. Ya. Ini mandul. Sama sekali nihil. Nggak ada buah sama sekali. Ini mirip dengan orang yang dapat 1 talenta. Dikubur talentanya. Udah dikubur, nggak menghasilkan buah sama sekali. Nyalain orang lagi. Nyalain Tuhan lagi. Ya ampun. Oke. Jadi itu ya. Ini sinyal lagi. Baik. Kita lanjut. Lanjut aja ya. Sekarang kita buka lagi Lukas 8 ayat yang ke-14, tapi versi yang lain lagi ya. Yaitu versi The Living Bible. Versi The Living Bible, TLB. Nggak belum muncul ya. Tunggu ya sebentar ya. Supaya lebih mantap gitu kebenaran firman Tuhan disampaikan. Masih banyak kan waktunya? Masih aman. Sabar. Ini kalau begini teh yang di online udah nggak dengar ya? Oh masih dengar? Oh iya. Oke. Lukas 8 ayat 14 versi The Living Bible, TLB. Mudah-mudahan dalam tolong. Tidak ada gangguan lagi ya. Supaya maksimal. Walah. Nggak usah itu ya. Saya bacakan aja ya. Ya sudah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Lukas 8 ayat 14 versi The Living Bible dikatakannya seperti ini. The seed among the thorns represent those who listen and believe God's word, but whose faith afterward is choked out by worry and riches and the responsibilities and pleasure of life. So they are never able to help anyone else to believe the good news. Terjemahan bahasa Indonesia kurang lebih gini. Benih di antara duri melambangkan mereka yang mendengar dan percaya pada firman Tuhan,
Tetapi setelahnya imannya terhambat oleh kekhawatiran, kekayaan, dan tanggung jawab, dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak pernah bisa membantu siapapun juga untuk percaya pada kabar baik. Jadi di sini firman Tuhannya itu dikatakan shock out. Shock out itu artinya tersedak, terhambat. Kalau orang yang mengalami tersedak, solusinya apa? Doni kok sebentar sini. Jadi peraga ya, supaya kita kalau ada yang kejadian juga gitu kejadian. Biasanya ini kalau digini tuh dipukul keras-keras. Benar nggak? Supaya keluar ini yang tersedak itu. Ya, dipukul keras-keras. Kalau tidak berhasil, apa yang dilakukan? Diginiin. Ituin di keras sampai begini. Sampai dia kalau bisa memuntah itu keluar itu. Itu yang dilakukan, makasih Doniko. Itu yang dilakukan kepada orang yang mengalami tersedak, terhambat. Enak nggak? Dalam kondisi digituin, dipukul, pasti nggak enak. Tapi itu satu-satunya cara supaya engkau tetap hidup. Kalau engkau bisa mati, kehabisan napas, seperti itu. Itu untuk menyelamatkan nyawa kita. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita. Jangan firman Tuhan itu sampai tersedak. Karena akibatnya apa? Kalau kita tersedak, di situ dikatakan di dalam firman Tuhan itu, they are never able to help anyone else. Tidak bisa bantu orang lain. Tidak bisa menolong orang lain. Coba kita buka Yesaya 16 ayat 49. Ini bicara yang sama. Yesaya 16 ayat 49. Yeskiel. Di sini dikatakan, lihat, inilah keadaan Sodom. Kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, kesenangan hidup. Itu mirip ya dengan yang itu. Ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Makanya Sodom dibakar sama Tuhan. Jadi hati-hati, jangan tersedak. Karena engkau akhirnya dibawa pada satu situasi, engkau kan bisa nolong siapapun. Ya bagaimana mereka bisa nolong orang kalau dia sedang asik dengan dirinya sendiri. Asik dengan dosanya, asik dengan kesenangan. Gitu ya. Hanya egois aja buat diri sendiri. Jadi orang egois itu pasti nggak bisa melayani Tuhan kan? Benar nggak? Karena untuk bisa melayani Tuhan, engkau harus membuang egoisme itu. Kalau tetap dipaksakan, engkau tetap melayani Tuhan, meskipun egoisme itu belum dibereskan, maka akan terjadi apa? Hamba Tuhan yang munafik. Seperti yang terjadi di Surabaya. Ya kan? Udah sama Tuhan, hamba Tuhan yang ada di Surabaya, yang keriting tuh rambutnya. Mukuli istrinya, ampun. Hebat sekali di mimbarnya, tapi pada saat di rumah jadi iblis. Ya. Terus kalau orang ini tetap dipaksakan melayani Tuhan tetap dengan egoisnya, mungkin dia akan mendirikan pelayanan, mendirikan gereja, tapi tujuannya bukan untuk membesarkan kerajaan Tuhan, tapi membesarkan kerajaan sendiri. Gitu. Karena dia belum beres dengan egonya. Ya. Jadi hati-hati. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, Lukas 8 ayat 14, masih ayat yang sama, tapi versi yang terakhir. Di situ di New Living Translation, NLT. Saya bacakan ya. The seed that fell among the thorns represent those who hear the message, but all too quickly the message is crowded out by the cares and disease and pleasures of this life, and so they never grow into maturity. Terjemahan bahasa Inggris kira-kira seperti ini. Benih yang jatuh di antara duri melambangkan mereka yang mendengar pesan, tetapi semua pesan itu dengan cepat terdesak oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup ini.
Makanya mereka tidak pernah bisa tumbuh dewasa. Di situ pakai kata crowded out. Crowded out itu artinya terdesak. Pesan Tuhan itu kalah pesonanya dengan kekhawatiran, dengan kekayaan, dengan kenikmatan hidup, dengan megahnya dunia. Kalah pesan Tuhan. Sehingga pesan itu tidak sampai kepada tujuan. Sehingga firman Tuhan itu terdesak, tersudut, tidak dapat tempat di hatimu. Tadi Bapak mau bilang, di hati itu. Tuhan cari hatimu. Tuhan Yesus mungkin hadir dan ada, tapi berada di sudut. Wah, yang jauh dari kita. Dan dianggap tidak penting, karena dia berada di sudut. Engkau merasa sudah tahu semua kebenaran firman Tuhan. Karena sudah lama engkau ikut Tuhan. Mungkin sejak dari pelajar, sejak dari SMP, SMA, atau sejak mahasiswa engkau sudah mengenal Tuhan, dimuridkan, bahkan udah melayani luar biasa, udah khotbah mungkin ya di situ dulu. Sehingga pengalamanmu itu menyebabkan engkau tidak bisa lagi mendengar nasihat firman Tuhan. Engkau merasa saya udah tahu kok. Ya. Jadi pada saat nasihat firman Tuhan, pada saat engkau sedang terpuruk, misal sekarang ini, terus ada firman Tuhan, ada hamba Tuhan menyampaikan, engkau baca firman Tuhan, saat teduh, berdoa, dan sebagainya. Engkau berpikir bahwa itu bullshit. Engkau sepelekan pesan firman Tuhan seperti itu. Saya nggak butuh firman Tuhan kayak begitu. Engkau menganggap bahwa semua nasihat itu basi, tidak menjawab kebutuhan. Saya tuh butuh makan, gitu istilahnya. Saya butuh sesuatu yang bisa dilihat, bukan nasihat kayak begitu. Engkau membutuhkan tindakan nyata untuk menolong engkau bangkit dari keterpurukan. Engkau butuh disuapi seperti anak kecil, ya. Karena itulah yang akan menyebabkan engkau kenyang meskipun hanya sesaat. Engkau lebih membutuhkan makanan jasmani daripada makanan rohani. Sehingga engkau seperti gelandangan rohani. Yang tangannya selalu berada di bawah, mengharapkan bantuan dari orang lain. Sorry ya. Ngomongnya mungkin gak enak, tapi ini banyak yang begitu. Engkau tidak bisa bertumbuh dewasa. Engkau tidak bisa tumbuh dewasa kalau pandanganmu lebih diutamakan kepada berkat jasmani, bukan pada berkat rohani. Padahal saat engkau mau menyantap makanan rohani itu dengan sungguh-sungguh, pemulihan sejati justru terjadi. Bukan pemulihan yang sementara, bukan yang kenyang sementara. Kau akan mengalami air hidup yang akan mengalir terus dalam kehidupanmu sampai pada kekekalan. Saat engkau menomorsatukan Tuhan di atas segalanya, maka Tuhan akan turun tangan membereskan keterpurukan. Itu sebenarnya. Contoh yang paling cocok untuk poin ini adalah peristiwa janda di Sarfat. Jadi janda di Sarfat ini benar-benar dalam kondisi yang terpepet. Habis-habisan. Karena saat diminta untuk dibuatkan roti buat Nabi Elia, janda itu katakan bahwa tepung dan minyak yang dia miliki itu adalah persediaan terakhir yang mereka miliki. Itulah makanan terakhir yang mereka miliki, dan setelah itu mereka akan mati. Jadi janda ini benar-benar kepepet, benar-benar putus asa. Maka dia katakan, udah makan ini saya mati. Dia katakan gitu. Namun puji Tuhan, di tengah-tengah keputusasaan tersebut, dia masih punya sedikit iman. Sehingga saat diminta oleh Nabi Elia untuk buatkan roti kecil, dia masih mengatakan, coba dibuka. Tuh ya, oh udah dibuka ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia masih ngomong Tuhan Allah yang hidup. Meskipun dia sedang terpuruk, dia sedang kelaparan dan sebagainya, dia udah benar-benar kekurangan, tapi dia katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup.
Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Dia masih ada sedikit iman, makanya dia katakan Tuhan yang hidup. Dan karena dia masih memiliki sedikit iman ini, makanya dia akhirnya berani melangkah dengan iman untuk taat dengan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Untuk membuatkan roti kecil dulu buat Elia. Ingat loh, Elia tidak memberikan bantuan apapun kepada janda Sarfat ini. Benar nggak? Enggak memberikan bantuan apa? Uang enggak, makanan enggak, sembako enggak ngasih apapun. Malah Elia meminta apa yang sedikit yang dimiliki oleh janda itu. Malah. Coba bayangkan nih sama teman-teman ya. Kalau teman-teman sedang dalam posisi seperti janda Sarfat ini. Lalu datang hamba Tuhan. Datang pendetamu lah. Mungkin kami, udah lama mungkin nggak datang ke gereja gitu ya. Dikunjungin gitu sama pendetanya ya. Seperti itu. Lalu setelah datang dia ke rumahmu, pendeta itu minta air dong. Dikasih si air. Ya. Si aja air. Terus ya kita berikan air itu. Tapi pada saat pendeta itu dengan kurang ajarnya minta roti yang jadi makanan terakhir bagi janda itu dan keluarganya, disitulah dia mulai protes. Di situ kita mulai protes. Mungkin dalam hati kita berkata, pendeta ini benar-benar nggak tahu diri ya. Sudah dikasih hati mau ampla ya, dan sebagainya. Sudah dikasih hati mau jantung dan sebagainya. Keterlaluan ini. Bukankah wajar kalau teman-teman mengusir pendeta yang tidak tahu diri ini, betul nggak? Iya kan? Berkunjung kok bukannya bawa bantuan, uang kek atau sembako atau apa, ini malah merepotkan janda miskin yang dikunjunginya dengan merebut tanda kutip makanan satu-satunya yang dimiliki oleh janda itu. Jadi Elia tidak menjawab kebutuhan jasmani daripada janda itu. Justru dia meminta kebutuhan jasmani dari janda itu. Sepertinya kejam banget nih Elia. Ya. Tapi itulah satu-satunya cara Tuhan menjawab kebutuhan jasmani janda itu dengan membangkitkan iman rohani. Tuhan menjawab kebutuhan jasmaninya dengan memberikan harta surga. Dengan dia taat dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dan ini yang sering ditolak oleh orang-orang yang sedang kepepet. Yang sedang benar-benar berada di titik nol. Kamu nggak ngerti sih kebutuhan saya. Mungkin kita ngomongnya gitu. Kamu nggak memahami penderitaan gue. Gitu. Seperti itu. Ini orang-orang yang mengasihi diri sendiri. Untungnya janda itu tidak mengusir pendeta Elia. Karena dia masih punya iman kecil tadi. Dia masih percaya sama Tuhan. Dia masih percaya sama Elia. Dan dia berikan roti kecil yang seharusnya jadi bagian dia yang sangat berharga. Dan pada saat bagian kecil yang sangat berharga itu diberikan, disitulah mukjizat Tuhan terjadi. Tepung dan minyak itu tidak habis-habis sehingga mereka tidak mati binasa. Pengen dapat mukjizat seperti yang dialami oleh janda di Sarfat? Engkau harus bertindak seperti dia. Meskipun kau kepepet, kau tetap taat. Amin. Namun, rupanya mukjizat tepung dan minyak yang tidak habis-habis itu belum membuat imannya menjadi dewasa. Sehingga Tuhan menguji iman janda ini lagi dengan membuat anaknya meninggal. Meninggalnya anaknya ini membuat iman janda ini goyah. Sehingga dia mempertanyakan maksud kedatangan daripada Nabi Elia. Engkau maksudnya buat apa sih kamu untuk membuat anak saya meninggal? Dia mau sampai begitu gitu. Namun pada saat Tuhan menghidupkan kembali anaknya tersebut, disitulah iman janda itu menjadi dewasa. Dengan mengatakan 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Di situ dikatakan begitu. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Disitulah iman dia jadi dewasa. Tidak bisa digoyahkan oleh apapun lagi.
Teman-teman, inilah 3 musuh yang engkau harus kalahkan di akhir zaman ini. Kekhawatiran, cinta akan uang, kenikmatan hidup. Kalau engkau tidak berhasil mengalahkan mereka, maka akan terjadi engkau tidak bisa bertumbuh dengan maksimal atau bantat. Engkau tidak menghasilkan buah atau mandu. Engkau menjadi egois, artinya tidak bisa membantu orang lain. Dan engkau tidak bisa bertumbuh dewasa. Jadi anak kecil terus yang merengek-rengek terus sama Tuhan, meskipun usiamu sudah dewasa. Namun pada saat engkau berhasil mengalahkan ketiga musuh ini, engkau juga harus hati-hati. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan oleh Yesaya 16 ayat 49. Coba ditampilkan lagi. Yesaya 16 ayat 49. Karena sudah dikatakan ada kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup. Pada saat kebutuhan hidupmu berlimpah-limpah, seluruh orang lain kekurangan, engkau berlimpah-limpah, engkau diberkati dengan luar biasa, tapi engkau menanggapinya dengan segitu. Sombong, makanan berlimpah-limpah, senang hidup, egois gitu dan sebagainya. Hati-hati. Jangan itu juga terjadi. Ya. Jangan kau terjadi apa yang seperti yang terjadi di Yesaya 16 ini. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain itu dikatakan ada unsur di dalam kata-kata kecongkakan, makanan yang berlimpah dan kesenangan hidup. Ada unsur kemalasan, ada unsur kerakusan, serakah, dan ada unsur hidup yang boros. Ya, jangan sampai itu terjadi pada kita. Bagian-bagian terakhir. Jadi saat engkau tidak bisa mengalahkan 3 musuh ini, bahaya itu akan mengintai. Yaitu apa? Kekhawatiran, hilang iman, egois, serakah, dan sebagainya. Namun saat engkau bisa mengalahkannya, juga pada saat engkau bisa mengalahkan 3 musuh ini, ada bahaya yang mengintai juga. Yaitu apa? Kesombongan, egois, serakah, malas, dan sebagainya. Jadi kalau gitu apa kuncinya? Kok jadi serba salah ya? Taat begitu, nggak taat juga begitu ya, sepertinya gitu. Kuncinya apa? Supaya kita bisa mengalahkan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Dengan cara Tuhan, kita kalahkannya. Taat sepenuhnya kepada firman Tuhan, pasti jalanmu aman. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bicara lebih jauh pada setiap kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan benar-benar dihidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Dalam satu nama yang penuh kuasa, yang dahsyat, yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan syukur. Haleluya, Tuhan, amin. Ya, silakan Pak Edwin. Baik, terima kasih Pak Yusak. Gimana ini kok kelihatannya pada tegang banget. Kenapa firman Tuhannya agak menggetarkan hati ya? Memang kadang kita berpikir dengan logika ya. Laki-laki memang selalu dengan logika. Mana ada yang namanya taat 100% gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi tadi ingat di akhir kata, bukan dengan kemampuan kita, tetapi dengan kemampuan Tuhan. Makanya kita harus benar-benar mengundang ya, Tuhan itu masuk dalam hati kita. Jadi nantilah yang akan memampukan kita taat sama Tuhan 100% itu ya kuasa Tuhan. Bila kita mengizinkan kuasa Tuhan itu bekerja 100% di dalam hidup kita. Baik, selanjutnya ada yang ingin memberikan tanggapan atau dapat rema atau silakan Pak, silakan. Yang dikatakan Tuhan itu benar ya. Yang membuat orang sulit untuk bertumbuh, sulit mengenal Tuhan, sulit mengasihi Tuhan, sulit untuk hidup tenang, damai, sukacita karena kekhawatiran. Ya, ingin memperoleh kekayaan dan ingin menikmati kehidupan dunia. Nah, itu benar-benar nyata. Jadi kita itu manusia juga memikirkan hal seperti itu. Ya, ya. Saya juga yang sudah 43 tahun melayani Tuhan juga kadang berpikiran seperti itu. Dan itu juga kadang ada di dalam diri saya. Tetapi apa yang membuat saya bisa menang adalah saya memandang
bagaimana kematian Tuhan Yesus di kayu salib menebus saya. Jadi yang saya pikirkan, saya renungkan adalah betapa luar biasanya, sempurnanya kasih Allah kepada kita, orang yang berdosa ini, sampai dia rela memberikan nyawanya. Ya. Jadi apa yang termahal dimiliki oleh seseorang adalah nyawanya. Apa yang termahal yang Tuhan Yesus miliki, yang Allah Bapa miliki adalah putranya, telah diberikan untuk menebus kita. Jadi akhirnya saya berpikir, kalau nyawanya saja, dirinya saja diberikan buat saya, terlalu kecil bagi Tuhan buat saya, ngasih saya hidup yang berkecukupan, berkelimpahan, kaya, kalau memang itu memang kebutuhan saya. Itu yang membuat saya sehingga saya tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, tidak bimbang menghadapi hidup ini, karena melihat kasih Allah yang sempurna itu, nyawanya aja dia berikan kepada kita. Betul. Hidup ini sebenarnya foto morgana ya. Kita selalu berpikiran yang di sana itu indah, dan kita selalu ingin mencapai ke sana. Ketika kita capek, kita tidak melihat keindahan itu, tidak melihat kepuasan itu, tidak menikmati kepuasan itu, tidak menikmati sukacita bahagia itu. Demikian juga dunia ini, apa yang ditawarkan dunia ini sebenarnya tidak bisa membuat kita sukacita, damai sejahtera, bahagia, tenang, baik itu harta, suami yang ganteng, istri yang cantik, anak-anak yang baik, itu tidak bisa membuat kita. Karena memang Tuhan itu Allah yang maha tahu, bukan Allah yang maha bodoh. Dia memang sudah merancang kita, roh dan jiwa kita, akal budi kita itu berasal dari kekekalan dari dalam dirinya. Dan itu yang kekal hanya bisa puas dengan kekekalan. Jadi yang kekal tidak bisa puas dengan perkara-perkara yang sementara yang duniawi. Jadi memang itu sudah rancang sedemikian rupa. Jadi kalau mau kita ingin hidup bahagia, damai, sukacita, puas, tenang, nyaman, tentram, salah satu sumbernya adalah harus melekat kepada Kristus. Harus hidup di dalam Kristus. Karena memang kita memang dirancang untuk hidup di dalam Dia, menikmati Dia. Ya. Jadi kalau kita mau cari kepuasan itu di luar Dia, itu akan foto morgana tadi. Ya, kita ingin mengejar itu sampai kita segala cara kita lakukan sehingga tidak sukacita, damai sejahtera, tidak bisa puas sudah didapat. Tapi ternyata itu hanya foto morgana tadi. Jadi memang mau puas, mau damai, mau sukacita, mau tenang, mau nyaman, hidup dan melekat di dalam Kristus. Karena tujuan hidup kita adalah memang menikmati Dia, hidup dalam Dia, ya berbuah. Itulah kuncinya gitu loh. Ya, terima kasih Pak. Tepuk tangan. Jadi mengingatkan satu hal yang sederhana ya. Ingat aja pokok anggur. Gimana kalau tidak melekat, itu nggak jadi apa-apa. Jadi tetaplah melekat. Ya. Ada yang lain? Silakan. Yang dari online mungkin ingin memberikan tambahan atau tanggapan? Silakan. Malam. Ya, selamat malam. Silakan. Selamat malam, Bapak-bapak. Ya, selamat malam. Jadi kalau menurut saya, untuk menghadapi 3 ancaman tadi, biasanya yang sering dilakukan orang-orang itu satu kebiasaan, Pak. Kebiasaan yang terlalu nyaman, Pak. Kedua, kurang percaya, Pak. Kurang percaya artinya di sini kuasa Yesus itu bisa membantu mereka, menolong mereka yang menghadapi 3 musuh itu. Dan yang ketiganya juga, yang terakhir ini, untuk melakukannya sukar, Pak. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan. Memang benar ya. Di kehidupan nyata itu benar sekali yang diomongin ya. Nggak mudah. Tetapi yang paling mudah apa? Tetap kita harus memilih. Memilih itu kan mudah ya. Udah jelas terang sama gelap.
Kan nggak mungkin kita milih gelap dong. Memang pada saat proses menuju terang, setelah kita memilih terang, itu mungkin jalan kita nggak akan lurus. Tapi berserah aja sama Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan tadi yang seperti dibilangin ya. Bila hati kita serahkan kepada Tuhan dan hati kita dijamah sama Tuhan, percayalah disitulah kehidupan kita akan maksimal. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Ya, percaya saja, percaya saja. Baik, ada yang lain mungkin menambahkan atau tanggap? Oh, silakan Pak, silakan. Ya, makasih ya, Bro Yusak. Apa yang disampaikan sama Bro Yusak ini menjawab beberapa hal yang yang saya sempat bertanya awal-awal, kira-kira 1 bulan yang lalu ya. Siap. Jadi awalnya saya sempat berpikir, apa sih yang Tuhan tawarkan? Apa yang iblis tawarkan? Dan saya sering menggumuli. Dan sampai terakhir belum menemukan jawabannya. Karena saya berpikir, kalau kita mau ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib. Betul. Ada tanggung jawab. Ya. Secara manusiawi, di mana nikmatnya gitu ya. Ya, betul. Padahal kalau iblis menawarkan, saya ingat pada saat Yesus puasa 40 hari di atas bukit. Ya, betul. Saya akan menyerahkan semua kekuasaan, kekayaan, kenikmatan semua akan iblis berikan. Fasilitas. Manusiawi, saya berpikir kalau gitu mending kita ikut iblis, ikut Tuhan ya. Iya. Saya sering ngomong sama teman-teman zaman dulu, orang-orang tekstil segala macam. Bahkan kalau saya lihat beberapa podcast, itu orang-orang konglomerat itu pasti ngomongnya, ya kalau mau kaya, pergilah ke Gunung Kawi lah. Itu berapa, bahkan terakhir saya lihat, dia gamblang kok ngomong, saya ke Gunung Kawi. Sehingga bisa menjadi salah satu konglomerat di Indonesia. Terus saya berpikir lagi, kalau begitu, apa yang saya dapat dengan kita mengikut Tuhan? Karena manusiawi pasti pikirnya adalah kekayaan. Siapa sih yang nggak mau kekayaan? Kenikmatan. Siapa sih yang nggak mau? Apalagi kita hidup di dunia, kita hidup di arus duniawi yang semuanya, masa sih ada orang yang, aduh orang mah yang ripuah, yang sengsara, yang berubah. Enggak lah, semua juga pengennya nikmat. Betul. Tapi nikmat apa ya kita jalani gitu kan? Iya, kita jalani. Nah, renungan itu membawa saya juga berpikir, loh kalau gitu apa yang saya dapat ya dengan kita ikut Tuhan? Udah jelas sangkal diri, pikul salib. Kesulitan semua. Fasilitas. Jadi, apakah itu yang ditawarkan oleh Tuhan? Apakah itu yang jaminan kalau kita mau ikut Tuhan? Awalnya saya bingung, kalau gitu apa yang saya dapat ya? Tapi dari penjelasan dari Bro Yusak tadi, semakin terbuka bahwa benar, memang Tuhan tidak menawarkan kekayaan. Bahkan itu menjadi satu ancaman bahwa kita akan lepas dari keselamatan yang Tuhan tawarkan. Kenikmatan apalagi. Jadi kalau saya berpikir, ya benar juga ya. Jadi apa ya, yang Tuhan tawarkan sebetulnya adalah damai sukacita, kekekalan, itu kembali kepada yang saya alami 2 tahun terakhir. Saya bergerak di bidang properti, dan 2 tahun terakhir ini masa-masa yang paling buruk dari penjualan. Drop, omset itu bisa turun 50%, 40%, drop. Secara keuangan memang itu berdampak terhadap semua kebutuhan. Mau beli apa jadi nggak bisa, mau beli ini nggak bisa. Tapi saya rasakan kok selama tahun kemarin terutama dengan omset yang turun 50%, kok saya jadi lebih banyak waktu ya. Buat keluarga, buat anak-anak, yang tadinya 1 bulan tuh bisa 2-3 kali on-site gitu ya, ke lokasi, ke proyek. Ini udah 2 bulan saya nggak ke proyek gitu kan. Tapi saya rasakan lebih hidup lebih damai, lebih bisa menikmati. Bukan dari materi, tapi dari aktivitas. Padahal dulu itu waktu pagi, siang, sore itu kayaknya cepat sekali, kayak robot. Jadi saya berpikir ya itulah, seringkali tantangan itu manusiawi itu tantangannya adalah kekayaan. Dan itu memang harusnya jadi ancaman. Kalau kita memang mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Itu aja barangkali Bro Yusak ya. Terima kasih jawabannya.
Jadi Ya. pergumulan yang selama ini saya renungkan, jawabannya apa? Ternyata ada di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Isa. Ya, kita tepuk tangan. Benar ya, karena laki-laki itu basicnya logik. Jadi apa-apa tuh selalu ditimbang, diukur. Kalau orang bisnis bilang untung ruginya. Dan memang kalau kita mau bicara jujur, ikut Tuhan itu nggak ada untungnya memang. Tapi ingat, selama di dunia nggak ada untungnya. Iya. Tapi setelah afterlife, setelah kita berpulang, nah itu. Jadi kadang apa ya, sampai merinding ya. Orang teh nggak berpikir gitu ya. Kalau udah mati teh masih ada gitu prosesnya. Bukannya udah mati selesai, enggak. Nah, justru prosesnya itu setelah mati itu kekekalan. Jadi semua tanggung jawab yang harus kita pikul karena kelakuan-kelakuan kita selama hidup, nah itulah akan yang memberi dampak. Memang kadang-kadang ya, yang seperti gini ngenesnya, orang itu dapat pencerahan kebanyakan rata-rata di akhir hidupnya, bukan di awal-awal pada saat kita jaya ya, misalnya umur 20 tahun, 25 tahun, pada saat tenaga, semangat, semua lagi gede-gedenya, itu jarang banget gitu loh. Tetapi pada saat kita udah mungkin lanjut usia, mungkin di atas 50, mungkin kata orang itu kebijaksanaan bertumbuh dengan usia. Nah, mungkin di situ hati kita yang tadinya logis banget mulai mengerti, oh hidup ini nggak melulu soal materi. Tetapi hidup ini ada pencapaian-pencapaian yang harus juga kita capai setelah nanti kita berpulang ke rumah Bapa di surga. Baik, terima kasih, benar-benar menjadi pencerahan bagi kita semua. Apa masih ada yang online memberikan tanggapan? Iya. Silakan bila ingin memberikan tanggapan, komentar atau apa pencerahan-pencerahan yang didapat. Ya, terima kasih Pak. Silakan, Bro Andreas. Iya, dari pembahasan tadi memang luar biasa, tetapi ada hal yang harus kita percayai bahwa Yesus sendiri sudah menunjukkan kemenangan atas ketiga musuh ini. Betul. Kekhawatiran bahwa percaya penuh kepada Bapa. Ya. Kemudian bahwa tentang kekayaan, bahwa Yesus menolak dunia demi kehendak Allah. Ya. Ketiga, kenikmatan hidup bahwa taat meski harus memikul salib. Ya. Jadi kunci kemenangan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Maka Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian Pak, terima kasih. Siap, mantap, kebetulan. Singkat, padat, jelas ya. Jadi ya itulah, memang laki-laki ini kadang-kadang di dalam hidup ini tidak diberikan pilihan apa-apa. Di rumah tangga juga kan kadang-kadang nggak diberikan pilihan apa-apa. Kerja, cari uang untuk kebutuhan anak dan istri. Tetapi di dalam Tuhan, kita juga nggak, aslinya itu diciptakan tidak punya pilihan. Pilihan kita hanya mengikut Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh sampai akhir kita berpulang. Nanti itulah mahkota yang sejati yang akan kita dapatkan. Baik, mengingat waktu, jadi sementara untuk tanggapan saya tutup dulu. Jadi nanti bila ingin ada mau sharing baik yang online maupun onsite, bisa menghubungi kepada Bro Yusak